STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, sesungguhnya kalian tidak akan mampu, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan nikmat Allah Jalla wa'ala yang paling mahal, yang paling berharga, dan yang paling utama adalah nikmat agama. Nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada seorang hamba itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, dengan keutamaan dan rahmat Allah, hendaknya mereka gembira, senang. Yang demikian itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Fadlullah dan rahmatnya yang dimaksud dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah, sebagaimana yang ditegaskan oleh banyak ulama tafsir. Juga di antara dalil yang menerangkan kepada kita bahwa nikmat agama, ilmu, mengamalkannya, menyampaikannya dan bersabar di atasnya, itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya, adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dan nikmat ilmu agama lebih utama dari itu. Karena para ulama menyatakan, ilmu agama yang hukum mempelajarinya sunnah adalah ketaatan yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan yang wajib dan mengalahkan seluruh amalan-amalan yang sunnah. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, radio Al-Kanz Langsa dan radio As-Sunnah Kota Takengon, serta para pemirsa TV Media Sunnah Aceh, Sunnah Jalan Pasti, dan sahabat muslim yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala pada sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan kembali membaca pelajaran kita dari kitab Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad, 40 hadis Nabi SAW yang sahih, metode pendidikan anak-anak. Karena kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, kita tidak membutuhkan petunjuk, figur, atau suri toladan dari selain Rasulullah SAW. Karena sungguh beliau adalah sebaik-baik suri toladan untuk kita. Tiada yang lebih sempurna keteladanannya untuk kita teladani daripada Rasulullah SAW. Bahkan tidaklah para ulama yang datang setelahnya kita ikuti dan muliakan, kecuali karena mereka mengikuti dan meneladani beliau. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah berfirman, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Baik itu dalam hal aqidah, tata cara ibadah, dan dalam muamalah halal dan haram, serta akhlak dan adab. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوا. Dan apa yang dilarang olehnya, maka jauhilah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian
pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, hari akhirat, dan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Berbicara tentang metode pendidikan anak-anak, kita tidak butuh kepada novel-novel yang ditulis oleh kaum barat. Kita tidak butuh kepada kaedah-kaedah filsafat atau kaedah-kaedah lainnya yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Karena sungguh tiada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, bab yang Athani wa Thalathun, yang ke-32. Tarbiyatul ghulami ala adabi ta'am. Petunjuk dari Nabi SAW agar kita memberikan tarbiyah kepada anak-anak tentang adab makan dan minum. Kata penulis, an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ya, kalau dalam bahasa kita orang Indonesia dikatakan sebagai anak tiri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah ayahanda beliau Abu Salamah yang merupakan sahabat dekat dengan Nabi dan juga ada hubungan susuan dengan Nabi wafat, ibunda beliau Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi ibunda kita kaum muslimin. Maka Umar yang merupakan anak daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha yang sudah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat suaminya Abu Salamah tinggal di bawah asuhan dan perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan kasih sayang dan perhatian beliau terhadap anak-anak, beliau sangat mencintai anak-anak tirinya. Bahkan beliau memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak dan cucu kandungnya sendiri. Di antara mereka adalah Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Mari kita simak bagaimana kedekatan Nabi SAW dengan anak-anak tirinya, kepedulian dan kasih sayang beliau terhadap mereka, serta bagaimana beliau menjaga hati anak-anak tirinya. Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anha yang benar-benar terkesima dan membekas di hati beliau tentang keluhuran akhlak Nabi SAW dan kasih sayang beliau terhadap anak-anak tirinya, beliau mengatakan, kuntu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Dulu aku berada di dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dekat dengan ibunda beliau yang merupakan istrinya. Karena sebagian kaum lelaki ketika menikahi janda, baik itu istri pertama ataukah istri kedua, yang dia perhatikan hanya sekedar istrinya. Ya. Walaupun dia memberikan perhatian kepada anak-anak daripada istrinya tersebut, mungkin hanya sekedar dari sisi nafkah, ya, materi. Adapun dari sisi kasih sayang, perhatian dan kedekatan, maka sangat sedikit kita dapatkan kaum laki-laki yang poligami dengan kaum janda yang memiliki perhatian yang baik. Maka Nabi SAW sebaik-baik suri toladan untuk kita. Dan ini pelajaran buat Anda yang telah berpoligami dengan janda dan yang ingin melakukannya. Kuntu fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku berada di bawah asuhan, perhatian dan pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sering makan bersama di dalam nampan. Maka Umar ibn Salamah menyebutkan suatu ketika tanganku berputar ke sana dan kemari di dalam nampan ketika aku makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurku dengan sabdanya, "Ya gulam, wahai anakku, samillah." Ya gulam, bahasa Tanyoce, wahainya ametuah. Ya. Kiban lembut, dan coba lihat bagaimana Nabi SAW menggunakan bahasa yang indah, yang mengikat
hati antara seorang yang ditegur, yang masih kecil, dengan beliau. Beliau tidak menyatakan, wahai kamu. Ya. Tetapi beliau memanggil, ya ghulam, ya ghulam. Panggilan-panggilan kasih sayang. Hai nyak metuah. Ya. Nyut-nyut tengah bengih depan ni nanya metuah dah. Hai gam. Pegat-pegat dia. Kemenan. Tapi lihat Nabi kita SAW. Ya ghulam, wahai anakku, hai nyak metuah. Samillah. Sebutkan nama Allah. Wakul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik. Ini pajuh yang toto nganjarodro ni le. Wakul mimma yalik. Dan makanlah yang terdekat dari tanganmu terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor, di sini disebutkan nomornya, 5376 dan Al-Imam Muslim pada nomor 2022. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Muslim. Para pemirsa dan pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kaslangsa, Radio As-Sunnah Kota Takengon, serta pemirsa TV Media Sunnah Aceh, Sunnah Jalan Pasti, sahabat muslim yang saya cintai, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Banyak faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhu di atas. Di antaranya, mari kita simak faedah-faedah yang telah ditulis oleh penulis di sini rahimahullahu taala. Kata beliau, tarbiyatul ghulami ala adabi ta'am. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa seorang anak itu perlu diberikan pendidikan tentang adab makan dan minum. Dan karena kita bukan sedang berada di dalam kitab adab makan dan minum, maka di sini beliau hanya menyinggungnya secara ringkas. Yeah. Dan walillahilham, para ulama telah menulis kitab-kitab adab dan telah membahas khusus adab makan dan minum. Seperti Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan para ulama lainnya dalam pembahasan adab. Nah, dan kita sedang membahas kitab yang membahas tentang metode pendidikan anak-anak secara global. Hadis ini menerangkan kepada kita, kata Syekh, tarbiyatul ghulami ala adabi ta'am. Seorang pendidik hendaknya memiliki perhatian untuk mendidik anak didiknya, apakah itu anak kandungnya sendiri, cucunya, anak tirinya, ataukah anak didiknya, tentang adab-adab makan. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Islam adalah agama yang sangat memberikan perhatian terhadap adab dan akhlak, budi pekerti seseorang semenjak dininya. Kenapa? Karena generasi umat Islam, baik tidaknya, itu tergantung bagaimana pendidikan yang diberikan kepada mereka di saat mereka masih kecil. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, al-waladu kal waraqatil bayda, taktubu fiha ma tasya. Anak kecil itu laksana kertas putih, lembaran putih. Engkau dapat menuliskan warna apa saja di atas. Maksudnya apa yang diberikan kepadanya dari pendidikan dan keteladanan di masa ia masih kecil, di saat dia sudah mumayyiz, dan saat dia belum baligh, maka itu yang akan menjadi ideologi dan perjalanan hidupnya ketika ia sudah dewasa. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, min alamati sa'adatil hadath an yuwaffiqahu Allah li'alimi sunni fi awwali amrih. Tanda seorang anak itu akan bahagia masa depannya, akan bagus masa depannya, akan bagus perjalanan masa depannya adalah di mana Allah Jalla wa'ala sudah memberikan taufiknya kepadanya belajar ilmu, belajar sunnah kepada alim yang berada di atas sunnah semenjak kecilnya. Nah, sekarang kita melihat betapa banyak anak kaum muslimin yang tidak memperhatikan etika ketika makan. Bahkan jangankan ketika makan, sebagian mereka tidak menjaga etika dalam hal-hal yang itu mengakibatkan kezaliman terhadap orang lain. Kenapa? Karena pendidikan tersebut tidak diberikan oleh orang tua mereka. Bahkan sebagian orang tua itu bukan hanya tidak memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, tetapi dia justru setelah tidak memberikannya, justru memberikan pendidikan yang buruk terhadap anak-anaknya. Apa contohnya? Sangat banyak
Dan ini sering kali dan berulang kali ya, dalam kajian saya dan juga mungkin ustaz-ustaz lain menyebutkannya sebagai teguran dan peringatan bagi kita semua sebagai kaum mukminin yang bersaudara dan berloyalitas dengan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yaitu rokok. Lihat sekarang anak-anak kecil kaum muslimin, umurnya mungkin masih duduk di bangku SD kelas 5, kelas 6. Ya, apalagi yang sudah duduk di bangku SMP dan SMA ya. Mereka merokok ya di tempat-tempat umum. Ya. Di warung-warung makan minum, ya, warung-warung kopi. Bahkan sebagian mereka merokok di tempat-tempat yang bertuliskan dilarang merokok, no smoking. Bahkan sebagian dapat itamah leung batace, baik kamu rokok ino. Ya. Apa sebab mereka bisa seperti itu? Jawabannya jelas. Karena orang tua mereka mengajarkan demikian. Ya. Lihat betapa banyak orang-orang tua sekarang. Bahkan sebagian mereka dinisbatkan kepada ilmu. Tengku, ya, Abadi, Walid, ya. Gemur kok bawa nung kopi. Ya. Gemur kok yang moto. Ya. Gemur kok di fasilitas umum. Masya Allah. Tamu datang ke rumah merokok. Bahkan sebagian pengajar ilmu agama, dia merokok dalam majelis ilmu agama dan di dalam menasah. Dan ini bukan fitnah, tapi fakta. Yang saya kira, ya tidak sedikit di antara kita yang melihatnya. Bayangkan, pengajar ilmu agama. Segolong surah kitab dan lih surah kitab rokok di batapo. Bahkan sebagian ya pengajar ilmu agama itu mewajibkan murid-muridnya menyediakan rokok di dalam suatu gelas di balai pengajiannya. Bahkan tak sedikit dari mereka sedang mensyarah kitab, dia menghisap rokok. Nah, anak-anak kita kaum muslimin sekarang mereka kehilangan figur. Kehilangan keteladanan yang baik dari orang tua dan guru-guru mereka. Lihat Islam. Ya. Dalam perkara kecil yang mungkin itu menurut kita sepele. Adab makan dan minum. Rupanya Islam memberikan tuntunan dan perhatian yang luar biasa. Karena Islam adalah agama yang sempurna dari berbagai sisinya. Di antaranya adalah dalam perkara adab dan akhlak. Oleh karena Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, adab. Nah, contohnya ini, ya, adab makan di dalam nampan ketika bersama orang lain. Agar kita memakan yang terlebih dekat dengan tangan kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan tangan kita lari ke sana dan kemari, ini akan membuat kawan kita yang sedang makan bersama dengan kita terganggu. Ya. Dia menjadi nggak nyaman. Gimana mau nyaman? Ya, nasi atau lauk di depan dia udah tersentuh dengan tangan kita, sedangkan tangan kita udah keluar masuk mulut kita. Ya kita pun akan risih, kita juga akan merasa jijik. Walaupun memang ya salah satu sunnah makan berjamaah adalah makan nampan bersama, tapi begat aja be jaro kali damang ya bah dia amat engkut gop, dia amat buye ke gop long. Ya dia lawak-lawak lah medayo. Dia tak lawak-lawak baru tak saya kengan. Enggak dah kai. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan. Subhanallah, Islam ya, memberikan perhatian yang begitu dalam tentang adab. Sungguh tiada agama yang lebih memperhatikan tentang adab dan etika ya, daripada Islam. Jadi nggak usah ajarkan Islam tentang toleransi, tentang adab, berkomunikasi, tentang adab, budi pekerti dalam berinteraksi sesama manusia. Nah, Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, para pendengar radio dan pemirsa TV yang kami cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian para ulama menerangkan bahwa dikecualikan dari larangan Nabi SAW ini apabila dia mengambil lauk yang lebih jauh dari sisinya, apabila lauk tersebut memang lauk bersama dan dia tidak memilikinya. Ya. Misalkan ya nampan ya tadinya lauk semestinya diletakkan di tengah-tengah ya. Kami di Yaman makan satu nampan 10 orang untuk 10 orang ya. Sahfa dalam hadis ini itu nampan untuk 5 orang kurang lebih kata para ulama. Ya, kami di Yaman
makan sehari cuma sekali. Siang satu nampan tuh 10 orang. Ya, lauk yang paling setia menemani kami adalah sebuah kentang yang lumayan besar ya, segini ya. Itu kentang setiap hari. Ya. Makan ayam hanya sekali dalam seminggu pada hari Jumat, itu mungkin satu paha ya. Satu paha ayam tuh 10 orang. Itu udah luar biasa. Nah, terkadang ketika nampan dibawa dari dapur ke tempat makan, ayam itu sudah sempat bergeser ke kiri nampan, ya kan? Maka ini tidak mengapa, diambil, kemudian ditaruhkan lagi di tengah. Karena itu milik bersama memang. Dan dia memang tidak bisa memperolehnya kecuali dengan ya menggerakkan tangannya ke tempat yang lebih jauh. Ya. Atau kata para ulama, makannya bukan di nampan, seperti hidangan tempat walimahan. Ya. Ada lauk yang kita sukai yang mungkin lebih jauh ya dari lauk yang ada di depan kita, kita pun mengambilnya. Ya. Itu tidak mengapa. Nah, karena illah di sini kata para ulama adalah menjaga hati ya kawan kita yang sedang makan bersama dengan kita agar dia tidak terganggu ya, tidak risih dan menjadi merasa jijik ya karena ulah kita. Faedah kedua yang dapat dipetik dari hadis di atas kata Syekh adalah min adabil ta'am at-tasmiyatu fi awwalihi wal aklu bil yamin wal aklu mimma yalil akil wal hamdu fi akhirih. Merupakan adab makan di awalnya adalah mengucapkan bismillah. Bismillah. Ya. Seperti dalam hadis ini. Samillah itu tasmiyah, sebutkan nama Allah. Bahkan datang dalam hadis lain yang sahih Nabi SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum falyadhkur isma rabbih atau falyadhkur isma Allah. Fa idza nasiya falyaqul bismillah fi awalihi wa akhirih." Apabila salah satu dari kalian hendak makan atau minum, maka hendaknya dia menyebutkan nama Allah. Dan apabila dia lupa menyebutnya di awalnya, maka hendaknya setelah itu dia menyebutkan bismillah fi awalihi wa akhirih. Ini menerangkan kepada kita bahwa yang diucapkan adalah bismillah. Ya. Tidak harus lebih dari itu. Hanya saja para ulama khilaf. Apakah lebih sempurna mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ataukah yang lebih sempurna hanya bismillah? Yang rajih yang lebih sempurna adalah bismillah. Walaupun sebagian ulama menyatakan boleh dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ya masuk ke dalam keumuman menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala. Menyebutkan nama Allah Jalla wa Ala dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini merupakan nama Allah Jalla wa Ala. Para ulama menerangkan kepada kita di antara Syekh Al-Albani. Sekarang betapa banyak kaum muslimin yang merasa tidak ada keberkahan pada makanan dan minuman mereka. Mereka mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak, tetapi tetap saja sering merasakan lapar. Sering lapar dan mudah lapar. Padahal makan yang mereka konsumsi hari ini jauh lebih banyak daripada makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang terdahulu. Terlebih lagi jika kita bandingkan dengan kehidupan di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Apa sebab itu semuanya? Di antaranya adalah hilangnya keberkahan. Apa sebabnya keberkahan hilang dari makanan dan minuman mereka? Karena mereka tidak menjalankan petunjuk Nabi SAW terkait adab makan dan minum. Tidak mengucapkan bismillah. Bahkan sebagian mereka sudah tidak mengucapkan bismillah, makannya dengan tangan kiri lagi. Masya Allah. Lebih buruk lagi, udah nggak bismillah, tangan kiri, makanan haram lagi. Hasil jangkrik. Hasil jangkrik. Ya. Hasil jangkrik bos, makanan dan minumannya. Ya dan billah. Semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari aksi jangkrik bos. Wal akli bil yamin. Adab yang berikutnya adalah makan dengan tangan kanan. Sebagaimana hadis di atas. Dan terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib atau sekedar sunnah muakkadah. Di mana kalau dia memakan tangan kiri hanya dikatakan makruh atau tidak berdosa. Sebagian ulama ada yang menyatakan boleh ya, tapi lebih afdal tangan kanan. Sebagian ulama menyatakan haram. Walaupun keharamannya tidak sampai ke tingkat dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Yang zahir dari hadis adalah larangan. Dan seorang muslim yang memuliakan sunnah Nabi SAW
Setiap kali dia mendapatkan larangan dalam Al-Quran dan hadis dari suatu perbuatan, maka dia akan meninggalkannya tanpa menanyakan ini larangan bermakna haram ataukah makruh. Itu etika dan adab seorang muslim yang di atasnya para sahabat Nabi SAW dan generasi umat Islam terbaik setelah mereka. Nah, dan memakan yang lebih dekat terlebih dahulu, sebagaimana hadis Umar ibn Salamah, dan memuji Allah Jalla wa'ala di akhirnya. Nah, untuk yang ketiga ini, yang keempat ini, dalilnya bukan dari hadis Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu, tetapi dari hadis-hadis Nabi SAW lainnya, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ulama-ulama lainnya. Seperti Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, Inna Allah yuhibbul abda an ya'kula al-akalata fayadhkur ismahu aw fayahmaduhu wa an yashruba syarbata fayahmaduhu alaih. Allah mencintai seorang hamba yang apabila dia selesai makan, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan apabila dia selesai minum, dia pun memuji Allah Jalla wa'ala. Apa susahnya kita mengucapkan Alhamdulillah? Atau yang lebih sempurna dari itu dengan konteks-konteks yang lebih panjang dan datang dari Nabi SAW, seperti konteks Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi razaqani hadha min ghairi haulin wala quwwat min ghairi haulin minni wala quwwah, dan konteks-konteks yang lainnya. Nah, dan kita perlu membiasakan diri dengan kebaikan agar kebaikan itu menjadi menjadi refleks kita, dan kita pun spontan melakukannya. Apabila seseorang telah membiasakan dirinya dengan suatu kebaikan, dia akan terbiasa dengannya, dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan taufik kepadanya untuk selalu menjaganya. Oleh karenanya di antara hadis yang indah dalam hal ini adalah hadis yang hadis sahih yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab sebagai penyempurna kitab Al-Arba'in, di mana Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, Ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fahal min babin natamassaku bihi jami'? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam luar biasa banyaknya bagi kami. Mereka bukan sedang mengeluhkan, tapi mereka sedang meminta petunjuk kepada Nabi SAW agar mudah menjalankan syariat Islam yang banyak ini. Karena syariat Islam di sana ada akidah, ya kan? Ada ibadah, salat, puasa, haji, umrah, dan yang lain-lainnya. Ada halal dan haram. Maka adakah suatu amalan yang apabila kami melakukannya secara istiqamah, kami akan mudah menjalankan Islam ini? Ini makna ucapan sahabat tersebut, fahal min babin natamassaku bihi jami', kata para ulama. Maka Nabi SAW menjawab, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Di antaranya zikir makan dan minum. Apa susah dan sulitnya ketika kita mau makan dan minum, kita mengucapkan bismillah. Atau lupa, kemudian di pertengahannya kita ingat, kita mengucapkan bismillah fi awalihi wa akhirih. Begitu kita selesai makan dan minum, kita pun mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Ya. Mungkin awal-awal kita sering lupa, tapi insyaallah taala jika dengan hati yang jujur kita ingin istiqamah membacanya, Allah akan memberikan taufiknya kepada kita untuk memeliharanya. Karena di dalam sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa ala berfirman, "Wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rajuluhu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taitu wa la in ista'adani la u'idhanna." Tidaklah hambaku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan, melainkan aku akan mencintainya. Dan tidaklah aku mencintainya kecuali aku akan membimbing anggota tubuhnya. Pendengaran, tangan, penglihatan, dan kakinya akan diberikan taufik oleh Allah
sehingga dia menggunakannya di jalan yang Allah Jalla wa'ala ridhai. Oleh karena kata para ulama, ketahuilah dan sadarlah ketika kita sulit melakukan kebaikan yang mudah untuk dilakukan, ketahuilah itu sebabnya adalah kemaksiatan yang banyak kita lakukan. Dan tidaklah kita mudah melakukan banyak maksiat, melainkan dikarenakan kita kurang ibadah kepada Allah. Karena barang siapa yang menjaga amalan-amalan yang wajib dan sunnah, Allah akan mencintainya dan Allah akan menjaganya dari hal-hal yang dimurkainya. Nah, maka zikir adalah sumber istiqamah yang sangat besar. Tidaklah seseorang memelihara zikir-zikir yang wajib maupun yang sunnah dari konteks-konteks zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya secara umum maupun yang secara khusus, melainkan dia akan merasakan kemudahan yang Allah berikan untuknya menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Allah Jalla wa'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, orang-orang yang beriman itu akan tenang jiwa mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hati itu hanya tenang, hanya tentram dengan berzikir kepada Allah. Ketika kita mau makan dan minum, mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Aku mau mohon pertolongan untuk bisa makan dan minum. Karena kalau bukan pertolongan dari Allah, aku tidak akan mampu mengangkat gelas ini untuk meminum air yang ada di dalamnya. Aku tidak akan mampu mengangkat piring ini untuk menyantap makanan yang enak di atasnya. Aku tidak akan mampu mengambilnya. Aku tidak mampu memilikinya. Itu semuanya membutuhkan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Karena kita semua ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bagaimana sekiranya ketika kita sudah berada di depan piring dan gelas makanan dan minuman yang enak dan lezat, tiba-tiba kita diserang stroke. Tiba-tiba tangan kita stroke. Sehingga kita hanya bisa melihat makanan dan minuman yang lezat di depan kita tersebut. Kita tidak mampu lagi untuk mengangkat gelas dan piring makanan dan minuman tersebut. Maka ingat, ketika kita sudah memiliki makanan dan minuman di depan kita, yang pernah lupa memohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau Allah tidak memberikan pertolongannya untuk kita, kita sungguh tidak akan mampu mengangkat piring atau gelas makanan dan minuman di depan kita itu. Ini hendaknya selalu kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Dan di dalamnya terdapat nilai-nilai tauhid dan penghambaan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu selesai makan, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang hendaknya ia syukuri. Betapa banyak di luar sana orang yang tidak memiliki makanan dan minuman tersebut. Bahkan sebagian mereka hanya makan sehari sekali. Sebagian mereka sehari hanya makan sekali tanpa lauk. Ya, subhanallah. Atau ada di antara mereka yang mampu makan ikan setiap hari ya, tapi ikan yang sudah nggak dipakai lagi di pasar-pasar, ikan-ikan yang sudah gatau. Karena kemiskinan mereka. Oleh karena yang Nabi SAW menyatakan seorang hamba ketika selesai makan dan minum, yang mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka Allah akan cinta kepadanya. Dan merupakan kebiasaan Nabi kita SAW adalah mengucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna tatkala beliau mendapatkan nikmat. Dan tatkala beliau diuji dengan suatu ujian, beliau juga tetap memuji Allah dengan ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Karena makanan dan minuman jamaah yang dimuliakan Allah, jika tidak diberkahi oleh Allah, maka ia akan menjadi sumber penyakit untuk tubuh kita. Dan jika kita tidak mensyukurinya, maka ia akan menjadi malapetaka terhadap kita di hari akhirat. Karena setiap nikmat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Dan sungguh kalian akan benar-benar ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang pernah ia berikan. Ayat ini
dibacakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kepada siapa? Kepada preman? Bukan. Kepada orang yang kufur nikmat? Bukan. Kepada pelaku maksiat? Bukan. Kepada orang yang baru ngaji? Bukan. Tetapi ayat ini dibacakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya terbaik. Umatnya yang number wahid, Abu Bakar. Dan umat yang number thani, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyantap hidangan daging kambing dan roti yang disajikan oleh sahabat Ansar di malam hari, tatkala mereka bertamu ke rumahnya karena kelaparan luar biasa yang membuat mereka harus keluar dari rumah mereka di malam tersebut dan mendatanginya. Begitu selesai, mereka menyantap sajian makanan dari saudara mereka, tetangga mereka Ansar tersebut. Nabi membacakan ayat ini kepada Abu Bakar dan Umar. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian akan benar-benar ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas seluruh nikmat yang telah Ia berikan kepada kalian. Sampai-sampai Abu Bakar berkata di dalam hadis itu, seandainya aku mampu mengeluarkan makanan minuman ini, maka aku akan mengeluarkannya. Bukan sebagai kufur nikmat dari beliau, tetapi kata para ulama, karena rasa takut Abu Bakar yang begitu besar terhadap Allah. Karena pengagungan Abu Bakar yang begitu besar terhadap Allah, beliau takut jika beliau tidak mampu mempertanggungjawabkan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya tersebut. Nikmat makan daging kambing, ya, dan roti yang disajikan oleh saudara mereka dan tetangga mereka Ansar. Alhamdulillah jamaah dimuliakan Allah. Ya. Alhamdulillah betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, terkhusus kita yang berada di Indonesia, ya, lihat di Somalia dan beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, di Afrika, mereka Masya Allah dilanda kelaparan yang luar biasa. Tak sedikit anak-anak mereka berpindah dari satu tong sampah ke tong sampah berikutnya, dari tempat suatu pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah yang lainnya, demi mencari makan dan minum. Alhamdulillah kita dan anak-anak kita, alhamdulillah setiap hari bisa makan, sehari 3 kali, sehari 2 kali, atau sehari sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Hendaknya kalian selalu melihat kepada orang yang di bawah kalian. Dan jangan sekali-kali kalian melihat, memandang orang yang di atas kalian dalam urusan dunia, agar kalian tidak merendahkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Terkadang sebagian kita tidak mau bersyukur, atau bahkan tidak terbesit di hatinya untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat nasi. Kenapa? Karena cuma nasi, Ustaz. Ya, cuma nasi. Jarang kami makan ikan. Bahkan telur pun kami nggak mampu membelinya. Ya akhi, ya ukhti, itu nikmat dari Allah. Betapa banyak di luar sana ada orang yang jauh di bawah kita. Jangankan nasi putih, rumah saja mereka nggak punya. Sebagian mereka semenjak lahir sampai hari ini, sampai dewasanya, masih tinggal di bawah kolong jembatan, di pinggir-pinggir sungai, nggak punya tempat tinggal. Nah, maka sedikit apapun makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita, itu adalah nikmat yang hendaknya kita syukuri. Dan seorang muslim dan muslimah, terkhusus anak-anak kita, ini perlu kita didik agar mereka tidak perlu sedih, minder, atau merasa kayaknya hidup ini belum bahagia hanya karena belum mampu memakan makanan-makanan atau meminum minuman-minuman lezat yang kebanyakan anak-anak kaum muslimin lainnya mampu mengkonsumsinya karena harga yang tinggi. Ingatkan mereka dengan hadis ini. Yang kedua, ingatkan mereka dengan hadis Nabi SAW. Inna akhira mad'am ibni Adam qad ju'ila mathalan lid dunya. Sesungguhnya bentuk makanan dan minuman anak Adam yang terakhir,
bentuk terakhir makanan dan minuman anak Adam itu si Allah jadikan sebagai perumpamaan untuk dunia ini. Wa in tabbakhuhu aw mallahuhu fandhuru ila ma yasir. Karena makanan dan minuman itu bagaimanapun dia dimasak ya dengan banyak bumbu ataukah bumbunya sedikit ya, dan bagaimanapun mereka memberikan ya garam atau bumbu-bumbu yang lainnya, tetap ujungnya jadi kotoran, ya kan? Jadi kita tanamkan ini kepada anak kita. Ketika di rumah kita tidak mampu beli ikan, bahkan mungkin nggak mampu membeli telur, sedangkan tetangga samping, masya Allah, di depan halamannya sedang bakar ikan, ya, ya, anak-anak kita melihat dan menoleh ke mereka, sedangkan anak-anak kita mungkin sudah berminggu-minggu tidak melihat ikan di dalam rumahnya. Sampaikan kepada mereka, yang makan ikan dengan yang tidak makan ikan sama, ujungnya juga jadi kotoran. Kecuali yang makan ayam dan ikan enak, ya kalau keluar, mohon maaf, kentutnya bau, ya parfum, ya misik, ya, dan nggak menjadi kotoran, jadi emas dan perak kotorannya. Sedangkan orang yang tidak mampu makan makanan yang enak, maka kotorannya akan bau. Itu baru kita sedih, ya kan? Tapi ini yang makan makanan mahal, ya juga kotorannya ya bau, ya, dan menjijikkan, ya, sebagaimana orang yang memakan makanan yang murah. Ini mungkin salah satu hadis Nabi SAW yang dapat menghibur diri kita, dan dengannya kita dapat menghibur anak-anak kita tatkala Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan kemiskinan, sehingga banyak makanan dan minuman enak, mahal, ya, atau berharga, ya, yang tidak mampu kita berikan kepada anak-anak kita. Baik, kemudian faedah berikutnya kata penulis, ahamiyatu dauril walidaini fi ta'widil ghulami ala adabit ta'am. Kedua orang tua memiliki peran penting dalam membiasakan anak mereka dengan adab-adab makan. Contohnya di dalam hadis ini, Nabi langsung yang mendidik Umar ibnu Abi Salamah tentang adab makan. Walaupun Umar ibnu Abi Salamah adalah anak tiri beliau. Jadi pendidikan itu, ya, jangan diserahkan hanya kepada ustadz dan ustadzah di pondok-pondok pesantren dan sekolah. Ya. Orang tua hendaknya memiliki peran besar. Bahkan peran mereka jauh lebih penting dalam mendidik anak-anak mereka dengan adab. Walaupun seorang guru juga memiliki peran penting, tetapi dari sisi keteladanan, karakter, maka karakter orang tua itu jauh lebih cepat turun dan berpindah kepada anaknya. Atau mungkin sebagian kita menamakannya faktor kinetik, ya, Fatah. Ya. Adapun ustadz dan ustadzah atau guru di sekolah, memang mereka bisa memberi pengaruh kepada anak-anak kita, tetapi dari sisi ideologi. Dari sisi ideologi, anak kita akan lebih mengikuti dan terpengaruhi dengan ideologi gurunya. Tetapi dari sisi keteladanan, ya, kefiguran, karakter, dabiat, akhlak, adab, maka kedua orang tua mereka lebih memberi pengaruh. Ya, pengaruh kedua orang tua mereka melebihi guru-guru mereka. Nah, ini perlu kita perlihatkan kepada anak-anak kita, dan kita perlu mendidik mereka dengan itu. Ketika kita makan, ya, kita ingatkan, jangan lupa bismillah nak, atau kita langsung mengucapkan bismillah, sehingga mereka yang mendengarnya pun ingat mengucapkannya. Selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amni wa saqani. Baik sampai iya ngan mai hana umpum doa leh makan dan minum. Jangan sampai ayah dan uminya justru nggak tahu doa selesai makan dan minum. Semua doa dia hantam Allahumma lakasumtu. Mau makan Allahumma lakasumtu, selesai makan Allahumma lakasumtu, masuk kamar mandi Allahumma lakasumtu, mau berhubungan dengan istrinya pun Allahumma lakasumtu. Cuma itu doa yang dia hafal. Ya. Orang tua memiliki peran penting dalam mentalkin dan menghafalkan anak-anak mereka tentang zikir-zikir yang mereka lalui sehari-hari, seperti zikir, ya, makan dan minum. Yang keempat,
Kata Syekh, mu'alajatu khata'il mutarabbi fi hinihi yusa'iduhu ala ta'dili sulukil khati. Meluruskan kesalahan seorang anak di saat ia melakukannya, itu akan membantu dia meluruskan kesalahan tersebut. Contohnya Umar ibn Abi Salamah di sini. Teguran Nabi SAW yang di atas kepada beliau membekas di hati beliau. Nabi sudah wafat, beliau masih ingat, sehingga beliau menyampaikannya kepada murid-muridnya. Beliau sampaikan teguran Nabi SAW di atas. Karena ada kaidah di sebagian ahli psikolog ya, bahwa anak kalau sedang berbuat kesalahan itu jangan langsung ditegur. Ini kaidah yang salah. Kenapa kita katakan salah? Bertentangan dengan kaidah Islam. Ya. Seandainya itu salah dan bisa merusak psikolog seorang anak, maka Nabi nggak akan melakukan. Ini kan Umar bin Salamah sedang melakukan kesalahan, langsung ditegur oleh Nabi. Ya. Sebutkan nama Allah. Makan dengan tangan kanan dan makan yang terdekat denganmu terlebih dahulu. Di saat beliau melakukan kesalahan tersebut, beliau ditegur dan diluruskan oleh Nabi. Bahkan masih banyak contoh-contoh lain yang lebih besar dari ini. Di mana ketika ada sahabat yang baru masuk Islam dalam perang Hunain, mengucapkan, meminta sesuatu kepada Nabi yang bertentangan dengan nilai-nilai akidah, Nabi langsung menegur mereka dengan teguran yang tegas dan keras. Karena itu akan lebih membekas dan akan lebih membantunya untuk meninggalkan kesalahan tersebut di masa depan. Contohnya ketika ada orang yang makan dengan tangan kiri, kita tangan kanan ya, yang tangan kiri. Ini akan lebih membekas di hatinya daripada kita menyampaikannya di saat dia bukan sedang melakukan kesalahan tersebut. Jadi nggak benar ya kaidah kalau seorang anak sedang melakukan kesalahan jangan langsung ditegur, ya, jangan langsung ya dibenarkan. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, ya, ini petunjuk Nabi SAW. Tiada yang lebih rahmat daripada Nabi. Tiada yang lebih berilmu ya daripada Nabi SAW. Ba'dallah tentunya. Kemudian faedah yang berikutnya kata penulis, ahyanan yastakhdibul murabbi lafzan qawiyan wa mu'athira likay yamtathila al-mutarabbi. Terkadang seorang pendidik itu, seorang ayah, ibu, ustaz atau ustazah perlu menggunakan kata-kata yang kuat dan membekas agar seorang anak didik itu segera melaksanakan perintahnya. Di pertemuan yang lalu, Syekh telah menerangkan kepada kita berulang kali bahwa hukum asal dalam dunia pendidikan dan landasan yang paling utama dan yang pertama adalah rahmat, kasih sayang, kelemah lembutan. Tetapi di antara petunjuk Nabi SAW dalam dunia tarbiyah pula adalah menggunakan kata-kata, kontek-kontek yang kuat dan membekas di hati seorang anak didik agar dia segera melakukan perintah tersebut. Ya, tentunya bukan kata-kata yang menyakitkan, ya, bukan kata-kata celaan, ya, tetap ya tidak keluar dari nilai-nilai rahmat. Contohnya di sini Nabi memanggilnya, iya, ini huruf yang digunakan untuk memanggil. Dan di antara maksud dari kata ya adalah agar orang yang kita ajak bicara itu benar-benar memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan. Yang kedua, Nabi menggunakan kata kerja perintah, kul, ya, yang menunjukkan ketegasan. Menunjukkan ketegasan. Wahai ghulam, wahai anakku, makanlah dengan tangan kananmu. Sebutkan nama Allah dan makanlah yang terdekat dengan semuanya dengan kata kerja perintah. Ya. Tentunya karena juga Umar ibn Abi Salamah adalah anak kecil. Kalau dengan orang tua tentunya ya tidak seyogyanya seseorang menggunakan kata kerja perintah. Nah, ini penting ya. Dan semua itu dilihat dari sisi kondisi, bentuk kesalahan, dan karakter seorang anak. Ada anak-anak kalau kita menggunakan kata tegas, dia justru sedih.
dia merasa seperti dimarahi. Ya. Misalkan kita, putri-putri kita. Ya. Mungkin kalau kita langsung kita katakan, jangan nak, dengan bahasa yang tegas. Gak boleh itu. Dia langsung sedih. Merasa seperti dihardik. Berbeda dengan anak laki-laki. Ya. Kalau sekedar kita bilang, hati-hati abang, nanti jatuh. Nggak dengar, nggak diopen sama dia. Abang, jangan naik ke situ. Turun abang. Turun nak. Ya. Baru diopen sama dia. Ini mungkin ya sebagai contoh. Tentunya dari sisi teknis. Ya setiap kita lebih tahu terhadap anak-anak kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada beberapa faedah lainnya yang insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan, atau hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah para pendengar di Syiar Aceh 96,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, Radio As-Sunnah 91,4 FM Kota Takengon, dan pemirsa SCA TV. Telah kita simak di sesi pertama tadi pembahasan kita, yaitu pada sore hari ini tentang pentingnya memberikan pendidikan adab anak makan dan minum bersama Ustadz Farhan Abu Farhan. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua berikutnya dalam tanya jawab ya bersama Ustadz Farhan Abu Farhan. Baik Ustadz, alhamdulillah telah masuk pesannya Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz dari Ummu Ahmad di Bekasi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apa jalan terbaik apabila ada santri yang selalu minta bahkan memaksa mengambil makanan yang saya kirimkan untuk anak saya. Jadi anak saya nggak kebagian, bahkan ada yang ambil di tasnya tanpa izin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini salah satu dinamika di dunia kebersamaan, tidak hanya pada kebersamaan anak-anak ya, bahkan saya yakin di barak-barak ya militer, pendidikan ya yang lainnya ya, hal ini mungkin sering terjadi ya, apalagi di dunia kebersamaan anak-anak ya. Maka yang pertama adalah memberitahukan kepada pengurus pesantren, ini jalan terbaik ya. Jangan seorang menyikapi anak tersebut ya tanpa melalui jalurnya. Karena ya, tak jarang ya saya dapatkan sebagian orang tua wali santri ketika ingin meluruskan sesuatu yang dia anggap harus diluruskan, dia nggak masuk melalui jalurnya. Sehingga bukan hanya memperbaiki keadaan, justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan lebih buruk lagi, terkadang dia salah sasaran. Pernah terjadi ya. Ini kejadian di Yaman. Ba'dallah kemudian rahmat ya Syekh, orang ini tidak diperkarakan. Jadi anaknya pulang berdarah. Pulang ke rumah dalam keadaan sudah berdarah. Masih kecil, orang Indonesia. Marah-marahlah abinya ini. Dia tanyalah kepada anaknya, siapa yang mukul kamu? Dia pun mengantar ayahnya, dia tunjuk ke seseorang. Maka ayah dalam keadaan emosi langsung menghampiri anak Arab tersebut. Anak ayah terus dipukul sama dia sampai berdarah juga. Qadarullah, salah sasaran. Bukan anak itu yang memukul anaknya. Marah, bangun qabilahnya. Seingat saya waktu itu qabilah dari Yafi'. Ini qabilah yang disegani untuk di Janub ya, Yaman Selatan ya. Datang dan siap ya dengan beberapa AK-47 mereka. Dan orang Arab paling sensitif ya masalah sukuisme itu. Jangankan orang kaya atau bukan kaya, orang gila saja kita sentuh, qabilahnya bisa bangun, sukunya bisa bangun. Ya, itu orang gila, paling orang normal. Tapi alhamdulillah Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah ta'ala, semoga Allah berikan beliau pahala syahid, yang telah terbunuh ditembak oleh kaum Khawarij di depan pintu Masjid Darul Hadits Bilfiyush. Beliau memang seorang ulama yang saya, ya semua ulama punya kelebihan, tapi selama saya menuntut ilmu agama ini belum pernah melihat ada syekh yang betul-betul memiliki kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak asing dalam menuntut ilmu agama, dan terkhusus di Yaman saat itu. Beliau mengatakan, ya kalau kalian ingin mengkisos si fulan yang memukul anak kalian ini, tolong jangan kisos dia, kisos saya saja. Dia ini penuntut ilmu, datang dari jauh dari Indonesia, menjual ini, menjual itu, demi menuntut ilmu. Dan sekarang dia salah. Secara Islam dia boleh dikisos. Ya, tapi saya memberikan syarat. Tapi kalau kalian ingin menuntut sesuatu, tuntut ke saya. Jangan ke dia.
Ini hanya sekedar renungan ya. Terkadang wali santriwati ketika mendapatkan laporan kepada ayah langsung menggebu-gebu marahnya. Tanpa meng-cross check terlebih dahulu, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu. Terkadang kita nggak tahu anak kita itu memang dusta. Memang di rumah nggak terlihat dustanya. Ya. Ketika dia sudah di pondok mungkin ada permasalahan-permasalahan yang dia kurang akurat memberitahukan kepada orang tuanya. Sehingga orang tua datang marah-marah ke pondok dalam keadaan ustaz dan pembina nggak tahu apa-apa. Ada apa ini? Tiba-tiba marah-marah. Maka nasihat saya hubungi pihak pondok dalam hal ini. Sampaikan apa yang terjadi. Nanti mereka akan selidiki apakah memang benar terjadi demikian. Ya, kalau memang benar, biar mereka yang menasihatinya. Ya. Allah berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu melalui pintu-pintunya. Seorang mukmin itu mengikuti prosedur dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, hendaknya dia memberikan nasihat kepada anaknya untuk bersabar. Karena terkadang perkara yang seperti itu bisa dijadikan oleh syaitan sebagai sebab seorang anak tidak mau mondok lagi. Sampaikan kepadanya bahwa kalau dia ikhlas, ya, makanan tersebut akan menjadi pintu syurga untuknya. Toh juga makanan yang diambil tersebut tidak akan membuat dia menjadi mati kelaparan dan sebagainya. Yang ketiga, ya, anak tersebut dikasih tahu kalau setiap ada sesuatu yang terjadi, hendaknya dia melapor ke pengurus, ke ustadz. Karena yang namanya permasalahan di pondok, di dunia pendidikan, terkadang nggak semuanya diketahui oleh pengurus. Jangankan di pondok yang anak-anaknya banyak. Kita sendiri yang udah punya anak. Ya, saya sendiri ya. Contohnya anak yang baru 4, alhamdulillah. Terkadang kita nggak tahu ya kesalahan yang dilakukan oleh seorang kakak atau adiknya. Seorang abang kepada adiknya atau sebaliknya. Kecuali setelah diberitahukan rupanya kejadian itu. Ya, sudah berulang kali yang kita lihat ini harus diluruskan. Apalagi di dunia pendidikan yang jumlahnya mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wala ilmu indallah. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, Ana ikut PPL, yang dimana PPL itu ngajar di satu kelas. Terus guru pembimbing di sekolah Ana disuruhnya Ana ngajar pada jam dia di 4 kelas, tambah kelas Ana. Perhatikan itu jadi 5 kelas. Masya Allah, dalam sehari. Terus Ana selalu ngajar pada jam guru pembimbing Ana itu. Dan urus soal ujian, nilai sehari-hari, dan ujian sampai absen Ana yang urus. Guru pembimbing Ana itu tidak masuk ngajar. Kemudian ketika Ana urus skripsi, dosen Ana minta nilai rapor semua kelas yang memiliki mata pelajaran yang Ana pegang. Kebetulan kelas yang memiliki pelajaran yang Ana pegang, ia 5 kelas yang Ana ngajar itu Ustaz. Ketika mereka sudah bagi rapor, Ana tidak kasih nilai yang tertera di rapor, melainkan nilai dari Ana sendiri. Karena kalau nilai dari rapor banyak nilai kasih sayang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Hukumnya berarti Anda ada seorang yang komit dan jujur. Ya, karena kita tahu agama kita melarang kita berdusta. Ya, sudah benar dia melakukan sesuatu yang ya, jujur ya. Dia menyampaikan apa yang dia ketahui itu yang sesuai dengan fakta. Nah, jika memang nilai yang diminta adalah nilai yang dia ketahui dan datang dari dia, maka dia pun memberikannya dan tidak memberikan nilai kecuali dari apa yang diperintahkan dan dimintakan, maka inilah yang benar. Ya, inilah yang disebut dengan amanah. Sedangkan jika dia memberikan nilai yang tinggi kepada murid-muridnya, sedangkan dia tahu itu nilai palsu, nilai kasih sayang, sejatinya dia telah berdusta dan berkhianat kepada negara serta kepada anak-anak muridnya sendirinya. Dan ini juga akan mengakibatkan keburukan yang banyak terhadap masyarakat di masa depan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari via WhatsApp. Ustadz, saya mau bertanya, ini di luar tema Ustaz. Masya Allah. Apa hukumnya kalau kita makan buah yang berasal dari dekat kuburan lama ataupun kuburan baru Ustaz? Makan buah dari kuburan lama dan kuburan baru. Apa perbedaan kuburan lama dan kuburan baru? Baik, apa yang maksud dengan buah di sini? Kalau buah-buahan yang tumbuh di dalam pekarangan pemakaman dan itu milik kaum muslimin secara umum, secara uruf di situ sudah diizinkan siapa saja yang memetiknya, maka tidak mengapa. Karena para ulama menyebutkan kaidah di dalam perkara fikih, asy-syartu 'urfan kasyarti lafdha. Sesuatu yang sudah berlaku sebagai kesepakatan di dalam uruf, maka itu sama seperti syarat-syarat atau kesepakatan yang diucapkan. Ya.
Jika sudah ma'ruf, ya itu adalah buah-buahan yang boleh dipetik seperti di Aceh ya. Tempat-tempat pemakaman terkadang di dalamnya ada pohon-pohon kelapa dan yang lain-lainnya, diperbolehkan bagi siapa yang memetik ya, selama untuk dia makan, maka tidak mengapa. Tapi jika ada aturan dari kampung ya, dari pengelola wakaf tersebut, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memetiknya, karena itu akan dikelola dan diperjualbelikan untuk kemaslahatan wakaf itu sendiri, maka dia tidak boleh mengambilnya karena tanpa seizin ahlinya. Adapun jika yang dimaksud dari pertanyaan di atas berkaitan dengan keyakinan-keyakinan tertentu, maka sungguh tiada keyakinan khurafat dalam hal ini. Jangan sampai seseorang berkeyakinan ya jangan makan buah kelapa dari pemakaman kuburan karena itu nanti akan mengakibatkan sakit perut, karena itu tempat yang angker, di situ ada aulia fulan. Ini semuanya syirik, khurafat, tahayyul. Tidak ada semua itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, wala ilmu indallah. Baik Ustaz, masih tersisa 2 pertanyaan terakhirnya Ustaz. Baik, silakan. Bismillah, Ustaz, apakah seorang suami yang mempunyai istri yang kurang perhatian terhadap suaminya itu termasuk takdir walaupun berbagai cara sudah dilakukan, dan apakah itu imbas dari dosa-dosa saya terdahulu? Masya Allah, itu takdir dan nasib, Mas Fatah. Jelas takdirnya. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu adalah Allah ciptakan dengan takdir. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Dan segala sesuatu yang terjadi ini tidak lepas dari tulisan Allah dalam Lauhul Mahfuz, ciptaan Allah, kehendak Allah Jalla wa Ala. Dan apakah itu imbas dari dosa kita? Mungkin saja. Dan seyogyanya seorang muslim dan muslimah, nasihat bagi saya pribadi dan semuanya, setiap kali kita diuji dengan suatu musibah, hendaknya kita langsung menganggap itu karena dosa kita. Mudah-mudahan itu menjadi penghapusan dosa dan pengangkat derajat kita di sisi Allah. Walaupun ya, musibah itu terjadi terkadang bukan semata-mata karena dosa seorang hamba, tetapi memang murni Allah memberikan ujian tersebut karena kecintaan Allah kepadanya, agar dosanya terhapus dan agar derajatnya meningkat di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib min." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niscaya Allah akan mengujinya. Nah, bisa jadi itu dosa. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan terlihat dampak buruknya pada anggota keluarga, kepada tunggangan, bahkan ya hewan-hewan kecil yang ada di dalam rumahnya. Bahkan beliau menukilkan beberapa ucapan ulama salaf dalam hal ini dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, sebuah kitab yang sangat bagus untuk kita baca dan kita kaji dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir pada sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau bertanya, Ana ada saudara ipar beberapa hari yang lalu di ruqyah sama Tengku. Tapi saat di ruqyah, Tengku tersebut berdialog dengan jin. Bacaan Al-Quran tidak terdengar jelas dan ayat kursi terputus-putus. Dan singkat cerita, jin tersebut meminta syarat seperti paku, kain putih, dan lain-lain. Itu semua harus dibuang ke kampung. Katanya untuk jin itu mau pergi dari tubuh adik ipar Ana. Pertanyaannya, apa ini ada dalam ruqyah syariah? Bagaimana hukumnya jika kita turuti permintaan jin tersebut, Ustaz? Baik, yang pertama Tengku itu suruh belajar Iqra dulu. Ya, Tengku tersebut dia belajar Iqra oleh pupah baca Al-Quran oleh belajar akidah yang benar, ya, suruh belajar. Jangan diperbolehkan menjadi praktisi ruqyah. Nah, karena yang disayangkan kata para ulama, banyak dari praktisi ruqyah bagus ya menjadi praktisi ruqyah, dengan itu kaum muslimin terbantu dan mereka tidak lagi pergi ke dukun. Tapi yang amat disayangkan banyak dari praktisi ruqyah mereka tersibukkan dengan praktek ruqyah mereka sehingga tidak belajar ilmu agama. Tidak sedikit dari mereka yang tidak paham akidah yang benar dalam bab asma wa sifat, tauhid yang benar, ya, bahkan fikih ibadah-ibadah yang sangat dasar sekalipun banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan diberikan. Karena kalau diberikan, ikhwat, ini adalah syirik.
memberikan permohonan kepada mengabulkan permohonan syaitan. Kenapa kaitan dengan paku dan yang semisal dengannya? Ya, kecuali kita tahu ada buhul yang dia taruh. Ya. Ketika ditanya, ya di mana buhul tersebut, dia sampaikan buhul itu ada di sini, maka kita mengambilnya dan membakarnya, bukan karena permintaan syaitan. Ya, bagaimana buhul sihir terhadap Nabi diambil dari suatu sumur, dikeluarkan, kemudian diruqyah. Ya, apakah dengan dibakar, ya, kemudian diruqyah. Bismillahilladzi arqika min kulli syai'in yu'dzika, seperti ruqyah Jibril alaihi salam atau malaikat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika dia mensyaratkan saya akan keluar dengan syarat ini dan itu namanya kita memberikan ya permintaan syaitan, dan itu terlarang dalam agama kita. Nah, adapun hukum berdialog dengan jin, hukum asalnya kata para ulama tidak dianjurkan. Kenapa? Karena jin atau syaitan hukum asalnya dia adalah pendusta. Dia pendusta. Oleh karena ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Nabi bahwa jin yang menjelma seorang kakek-kakek yang mengambil makanan dari Baitul Mal, mengajarkan Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi setiap kali mau tidur, maka Nabi menyatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Dia sungguh telah benar, tetapi dia pendusta. Bagaimana kita bisa mempercayai ucapan pendusta? Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Maka tiada gunanya kita berkomunikasi dengannya. Oleh karena ketika Syekh Albani berdialog dengan beberapa praktisi ruqyah yang sudah berlebihan dalam berkomunikasi dan memukul orang yang diruqyah, Syekh Albani bertanya kepadanya, "Ya akhi, apakah Al-Quran itu sudah cukup sebagai bahan kamu ruqyah? Sebagai bahan ruqyahmu? Mencukupkan? Ataukah ruqyah tidak mencukupkan?" Dengan pertanyaan yang luar biasa maknanya. Kalau seorang menyatakan tidak cukup, ini bahaya. Ya, menyatakan Al-Quran tidak cukup ya, sebagai ruqyah. Kalau dikatakan cukup, maka untuk apa menggunakan hal yang lainnya? Walaupun sebagian ulama menyatakan boleh aja dipukul jika dilihat ada manfaatnya. Ya, karena itu masuk ke dalam pembahasan ilaj, ya, yang bukan tauqifi. Ya, tapi jika seorang berusaha untuk merasa cukup dengan baca Al-Quran, itu lebih baik. Itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.